Langkah Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 diperkirakan akan sangat mulus. Indonesia tidak memiliki pesaing untuk menjadi kandidat terkuat tuan rumah turnamen tersebut. Timnas U22 beruntung, pelatih Thailand U22 meradang. Thailand U22 dan Timnas Indonesia U22 memiliki nasib berbeda pada pengundian grup sepak bola putra SEA Games 2023. Pelatih Timnas Thailand U22 Isara Stritaro Peradang Indonesia tergabung di grup muda. Pelatih berusia 52 tahun itu ingin Timnas Indonesia U22 juga tergabung di grup neraka. Gajah Perang Muda akan bersaing dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Laos untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara Timnas Indonesia U22 bersaing dengan Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timur Leste. Isara selaku pelatih Thailand U22 pun mengomentari betapa enaknya nasib tim asuhan Indra Syafri. Dia ingin Timnas Indonesia U22 juga masuk ke dalam grup neraka. Oke, Thailand bisa bertemu siapa saja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, siapa saja bisa. Tapi di grup ini kenapa tidak memasukkan Indonesia? Kata Isara dilansir dari Sahada.vn. Secara matematis Timnas Indonesia U22 memang tidak bisa satu grup dengan Thailand U22, sebab kedua tim tersebut berada di pot yang sama pada undian. Indonesia minim hambatan jika serius ingin jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Langkah Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 diperkirakan akan sangat mulus. Indonesia tidak memiliki pesaing untuk menjadi kandidat terkuat tuan rumah turnamen tersebut. Berbeda dengan turnamen lain, baru ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tanpa bidding. FIFA langsung merujuk Peru sebagai tuan rumah tanpa harus memilih calon kandidat. Namun keputusan FIFA untuk langsung merujuk Peru justru berbuah si malakama. Peru dinyatakan tidak siap menggelar Piala Dunia U17 2023. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah persoalan infrastruktur. Pemerintah Peru disebut lebih memilih mengalokasikan dana untuk korban dan wilayah terdampak bencana banjir ketimbang merenovasi stadion. Indonesia pun disebut menjadi kandidat terkuat tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Beberapa waktu lalu Komite Eksekutif PSSI Andri Irawan menyatakan Indonesia siap menggelar event tersebut. Kalau diminta jadi tuan rumah Piala Dunia U17, kita siap. Stadion kita sudah siap semua, stadion siap. Dana mungkin dari Kemenpora bisa disiapkan, cuma masalahnya kita tidak tahu akan ditunjuk ataukah tidak. Ungkap manajer Timnas Indonesia itu. Jika benar akan mengajukan diri Kans Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tidak akan menemui hambatan. Sebab sejauh ini belum ada negara yang berminat menggantikan Peru sebagai tuan rumah. Revolusi besar-besaran perubahan besar Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia. Belum lama ini Erick Thohir mengunjungi FIFA. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya lobi agar Indonesia dapat terhindar dari sanksi berat usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam kesempatan tersebut Erick Thohir rupanya juga mengutarakan mimpi besar Indonesia kepada FIFA. Mimpi besar yang dimaksud yakni tampil di Piala Dunia pada tahun 2038. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut punya cara untuk mencapai tujuan itu. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh PSSI adalah mengubah kurikulum pembinaan usia dini. Apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2038, setiap pemain di tanah air harus bermain sepak bola sejak usia 9 tahun. Hal ini sudah ada dalam cetak biru sepak bola Indonesia. Erick juga tidak ingin fokus sepak bola Indonesia hanya tertuju pada Liga 1. Jelas di surat FIFA itu ada transformasi supporter, perbaikan fasilitas, pembangunan tim nasional yang serius, pembinaan dari usia dini juga salah satunya. Kemarin dalam presentasi yang saya sampaikan ke FIFA, kita punya cita-cita pada 2038 bermain di Piala Dunia bukan sebagai tuan rumah, kata Erick Thohir. Namun untuk menggelar kompetisi usia dini di tanah air bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena kondisi geografis Indonesia yang tidak seperti negara-negara besar sepak bola di Eropa dan Amerika. Kondisi Indonesia itulah yang membuat PSSI ingin menengok negara-negara lain yang sudah sukses dalam aspek pembinaan usia dini.